my Savior, you're my healer, you're everything I need. You're my comfort, you're my best friend. Forever you will reign. You are high and lifted up, and your kingdom will have no end. I am faithful, I am led by the cross and the blood that was shed. I am faithful, I am blessed. I can do all things because of what you've done for me. Oh, you are my Savior, you're my Savior, you're my healer, you're everything I need. You're my comfort, you're my comfort, you're my best friend. Forever you will reign. You are high and lifted up, and your kingdom will have no end. I am faithful, I am blessed by the cross and the blood that was shed. I am faithful, I am blessed. I can do all things because of what you've done for me. Oh, you are high and lifted up, and your kingdom will have no end. I am faithful, I am blessed by the cross and the blood that was shed. I am faithful, I am blessed. I can do all things because of what you've done for me. For those who believe, nothing is impossible for our God. Nothing is impossible for those who believe. I believe in you. Nothing is impossible for those who believe. Nothing is impossible for our God. Nothing is impossible for those who I believe in you. You are high and lifted up, and your kingdom will have no end. I am faithful, I am blessed by the cross and the blood that was shed. I am faithful.
Because of what you've done for me, I can do all things. Because of what you've done for me, I can do all things. Because of what you've done for me. Mengampuni segala dosa umatnya setelah 70 tahun ketika semua pelanggaran mereka berakhir. Juga dinyatakan kepada kita mengenai janji pelepasan Allah melalui Yesus Kristus. Karena bangsa Israel melakukan banyak dosa, Allah harus menghukum mereka, dan sebagai harga dari 70 tahun perbudakan, Allah mengampuni segala dosa masa lalu mereka. Ketika pelanggaran ditebus dan dosa diakhiri, segala dosa bangsa Israel tidak ada lagi. Ketika pendamaian untuk kesalahan dibuat, kebenaran kekal tersedia, lalu visi dan nubuat dimeteraikan. Semua firman Allah kepada Daniel akan digenapi. Melalui 70 tahun perbudakan, yang semuanya harus ditanggung, dan di tahun ke-70, bangsa Israel akan kembali ke tanah mereka. Inilah yang dikatakan Allah kepada Daniel melalui malaikatnya. Janji ini adalah janji yang dibuat kepada bangsa Israel, tetapi ini juga memiliki makna rohani. Sama seperti Allah menetapkan 70 tahun bagi bangsa Israel dan kota suci mereka, Allah sudah mempersiapkan bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya kota suci surga kita, kerajaan Allah. Dalam surat Roma dikatakan, tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Ketika Yesus datang ke dunia ini, dibaptiskan, dan mati di kayu salib, semua pelanggaran kita dihapuskan, dosa-dosa kita lenyap, kebenaran kekal dinyatakan, dan visi serta nubuatan dimeteraikan. Bagian di dalam kitab Daniel tadi diakhiri dengan perkataan, mengurapi yang maha kudus. Apa artinya? Yang Maha Kudus tidak lain menunjuk kepada Yesus Kristus yang akan datang ke dunia untuk diurapi. Apa artinya diurapi?
bahwa Yesus akan menduduki 3 posisi, yaitu sebagai Raja, Imam Besar Kerajaan Allah, dan Nabi. Sebagai Raja, Imam Besar dan Nabi kita, Yesus akan menggenapi kehendak Allah untuk membebaskan kita dari segala dosa kita. Sama seperti yang dinubuatkan malaikat yang berbicara kepada Daniel, Yesus Kristus menanggung segala dosa kita ke atas dirinya dan dihukum menggantikan kita dengan datang ke bumi ini dan dibaptiskan. Iman timbul dari pendengaran. Bagaimana kemudian kita bisa mendengar dan percaya kepada Injil kebenaran Allah ini? Bagaimana kita bisa percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita? Kita bisa mendengar dan percaya dengan firman Allah yang dikatakan di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dengan perkataan yang diucapkan oleh para nabi Allah dan hambanya. Inilah alasannya Paulus mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran, dan iman ini datangnya dengan mendengar firman Kristus. Nabi-nabi Perjanjian Lama seperti Daniel dan Yesaya telah menubuatkan mengenai kedatangan Yesus Kristus. Yesaya secara khusus menubuatkan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, dan ia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Yesaya 53 ayat 4 dan 7. Siapa di zaman Yesaya yang akan percaya bahwa Yesus Kristus akan dilahirkan dari seorang anak dara ke bumi ini sebagai orang biasa-biasa saja, hidup selama 33 tahun, dibaptiskan, disalib dan bangkit dari kematian pada hari yang ketiga? Namun Yesaya melihat dan bernubuat sekitar 700 tahun sebelum kedatangan Yesus bahwa semua itu akan terjadi. Ia memberi kesaksian akan kenyataan bahwa Kristus akan menanggung kesengsaraan dan segala dosa kita. Inilah sebabnya Paulus seringkali menggunakan firman di dalam Perjanjian Lama ketika menulis kitab Roma untuk menjelaskan bagaimana hamba-hamba Allah memberikan kesaksian tentang bagaimana Yesus menjadi juru selamat kita dengan datang ke bumi ini, menghapus segala dosa, dan menyelamatkan kita dengan kebenaran Allah. Karena semua sudah berbuat dosa. Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Karena kita dilahirkan ke dalam dosa dan semua sudah berbuat dosa terhadap Allah, kita kehilangan kemuliaan Allah dan kerajaannya. Tetapi kita dibenarkan secara cuma-cuma oleh kasih karunia Allah melalui penebusan dalam Yesus Kristus. Pembenaran kita adalah cuma-cuma, tanpa membayar. Kita tidak harus membayar upah dosa kita karena Yesus menanggung segala dosa kita dan membayar upah dengan hidupnya di kayu salib. Semua untuk membebaskan kita yang mau mendengar dan percaya kepadanya. Apa yang dimaksud dengan iman kepada keselamatan dari segala dosa?
Yang dimaksud adalah iman kepada kebenaran Allah. Percaya kepada kebenaran Allah tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, tetapi berhubungan dengan hati kita. Kita dibenarkan dengan mendengar firman Tuhan kita dan percaya kepada hal itu dengan segenap hati kita. Untuk menyelamatkan kita dari dosa kita, Tuhan datang ke bumi ini menjadi anak domba Allah yang menanggung segala dosa dunia dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis dan mati di kayu salib. Pada hari yang ketiga, Ia bangkit dari kematian dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus menanggung segala dosa dunia ke atas dirinya, membayar harga bagi penghukuman dosa-dosa kita dengan hidupnya, dan bangkit dari kematian. Semua untuk menyelamatkan kita dari kematian yang pasti. Kita diselamatkan dengan percaya kepada hal ini. Keselamatan kita datang dari iman, dan iman kita dari mendengar firman Allah yang tertulis, dan pendengaran kita dari firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran. Kita percaya dengan hati kita. Intelektual kita adalah untuk pengetahuan, sementara tubuh kita untuk bekerja, dan di dalam hati kita percaya. Apa kemudian yang harus kita percaya dengan hati dan bagaimana? Dengan mendengar firman Allah, kita bisa mendengar Injilnya, dan dengan mendengar Injilnya, kita bisa memiliki iman, dan dengan memiliki iman, kita bisa diselamatkan. Ketika kita percaya dengan firman Allah, yaitu kita percaya kepada firman yang tertulis yang memberitakan bahwa Kristus menanggung segala dosa kita dengan baptisannya, membawanya mati di kayu salib dan bangkit kembali dari kematian. Untuk beriman kepada firman Allah adalah dengan memiliki iman kepada kebenarannya. Jadi, iman tanpa mendengar firman Allah itu sia-sia dan tidak ada gunanya. Perkataan tertentu, seperti bahwa Allah menyatakan diri melalui mimpi dan benda lainnya, semuanya dusta. Kita diselamatkan oleh iman dan hanya oleh iman. Mari kita membaca sekali lagi Roma 3 ayat 24 sampai 26. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Tuhan kita menjadi penebusan bagi dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa kita, kita menjadi musuh Allah. Tetapi Yesus membangun kembali hubungan kita dengan Allah dengan menjadi penebusan bagi dosa-dosa kita dengan baptisan, kematian, dan kebangkitannya. Di tengah Roma 3 ayat 25 sampai 26 dikatakan,
Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Bagian ini mengatakan bahwa Allah sudah menunggu dengan sabar untuk jangka waktu yang lama, dan bahwa ia akan menunggu sampai hari penghakiman. Mereka yang percaya kepada Yesus Kristus, mereka yang percaya kepada keselamatan melalui air dan darah, mereka yang percaya kepada keselamatan dari Sang Anak yang menjadi pendamai bagi Allah Bapa, semua dosa mereka dibiarkan oleh Allah. Membiarkan dosa-dosa berarti Allah sudah membiarkan segala dosa mereka yang mendengar kepada firman Allah dan Injilnya, orang-orang yang percaya kepada baptisan Yesus dan darahnya di kayu salib. Kita mungkin sering goyah di dalam kehidupan kita, tetapi ini karena kelemahan daging dan pikiran kita. Dan selama kita tidak menyangkal keselamatan Yesus, Allah tidak akan melihat segala dosa itu sebagai dosa. Allah tidak, dengan kata lain, memandang dosa-dosa mereka yang sudah diselamatkan dengan percaya kepada air dan darah Yesus Kristus di dalam hati mereka, dan menghapuskan semuanya. Mengapa kemudian Allah membiarkan dosa kita? Bagaimana ia bisa mengabaikan dosa demikian ketika ia adalah Allah yang kudus dan adil? Ini karena Kristus datang ke dunia ini dan dibaptiskan. Itu karena Yesus menghapuskan segala dosa dunia dengan baptisan dan salibnya, sehingga Allah membiarkan dosa-dosa kita yang kita lakukan dahulu. Apakah dosa-dosa yang dilakukan dahulu hanya menunjuk kepada dosa-dosa asal saja? Tidak. Bukan demikian. Karena ketika hal itu kelihatan seperti dosa-dosa asal kita, bagi Allah Bapa yang kekal segala sesuatu adalah masa lalu. Dalam pandangan kekekalan, waktu di dunia ini muncul sebagai masa lalu. Dalam pandangan kekekalan, waktu di dunia ini muncul sebagai masa lalu. Before creation, God planned the salvation. The Lord who made us and knows us so well, called and sought motion, the love of His salvation, water and the Spirit. Get of tabernacle, of the love of the Lord. The King was baptized by John the Baptist, fulfilled all His word, the love of His salvation, body and death He paid with His baptism. His blood on Calvary, Lord, defeat us. His perfect salvation.